Sebelumnya, tahu nggak YouTube ini tetap bisa update karena adanya dukungan kalian? Boleh nggak berbaik hati untuk klik like, komen, atau subscribe kalau Anda merasa isi YouTube ini bermanfaat. Thanks ya dari saya, dan yuk kita lanjutkan pembahasannya. Hai, Happy New Year! Selamat tahun baru, dan semoga di tahun yang baru Anda lebih sukses, lebih berhasil. Tapi jangan lupa, untuk bisa membuat tahun yang baru ini menjadi tahun yang luar biasa, maka harus direncanakan, harus dijalani, dan betul-betul sebuah komitmen yang luar biasa dibutuhkan untuk membuat tahun ini menjadi tahun yang luar biasa untuk Anda. Nah, karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda bagaimana caranya secepat-cepatnya. Di permulaan tahun, Anda sudah mulai curi start. Sementara kebanyakan orang biasanya masih terlena, masih dan keasikan, masih kenyamanan untuk memulai perjalanan karir mereka, rencana mereka, kesuksesan mereka. Yuk, mari kita lakukan secepat-cepatnya. Istilah saya adalah curi start secepat-cepatnya. Nah, karena itu pada kesempatan ini, bagaimana caranya? Paling nggak ada 4 hal penting yang mesti kita lakukan untuk membuat tahun yang baru ini menjadi tahun yang luar biasa. Pertama-tama adalah, jangan lupa, ketika kita bicara tentang keberhasilan dan kesuksesan kita, ada 2 R penting. 1 adalah refleksi, 2 adalah resolusi. Jadi yang pertama-tama adalah Anda harus punya refleksi dulu. Refleksi adalah pembelajaran dari tahun yang sebelumnya. Nah, kalau Anda tidak mengerti tentang bagaimana caranya bikin refleksi, boleh dong nonton video yang sebelumnya. Di video saya sebelumnya, saya berbicara mengenai bagaimana caranya membuat sebuah refleksi. Dan refleksi itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena dari refleksi itulah kita bisa belajar banyak dari pengalaman kita sebelumnya. Apa kesuksesan yang sudah kita alami? Apa kegagalan yang kita alami? Apa pembelajaran buat kita? Dan itulah yang menjadi dasar buat kita untuk melangkah ke berikutnya. Yang kedua, dalam proses ini adalah yang namanya PIKA. What is PIKA? PIKA adalah Problem Identification and Corrective Action. Jadi PIKA berbicara mengenai bagaimana kejadian-kejadian yang sebelumnya, peristiwa yang sebelumnya, pengalaman Anda yang sebelumnya, apakah sukses atau berhasil. Jadi bagaimana kita belajar untuk memperbaikinya. Jadi belajar untuk mengidentifikasi apa sih kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan apa langkah-langkah kita supaya di tahun ini kita tidak membuat kesalahan yang sama. Jangan menjadi seperti keledai katanya. Terus lagi, jatuh lagi di dalam lubang yang sama dan lubang yang sama. So, harus lebih bijaksana bikin yang namanya corrective action. Lantas ketiga, ini adalah bicara mengenai R saya yang berikutnya. Kalau tadi kita di awal-awal sudah bicara mengenai refleksi, maka di tahun yang baru ini cepat-cepatlah bikin yang namanya resolusi. Nanti kita akan bicara kesalahan apa yang sering kali dibuat pada saat ketika orang membuat resolusi. Resolusi adalah bicara mengenai impian, resolusi bicara mengenai cita-cita, resolusi bicara mengenai goal. Dan bicara mengenai resolusi, saya ingat dengan kata-kata menarik dari Anthony Robbins. Anthony Robbins bilang begini, manusia itu terlalu overestimate, terlalu yakin percaya ketika bicara mengenai rencana 1 tahun. Tetapi seringkali underestimate, seringkali terlalu kurang yakin ketika bicara mengenai impian 5 tahun atau 10 tahun. Artinya apa? Artinya kadang-kadang gini, Anda ngalamin nggak? Waktu bikin yang namanya resolusi, Anda punya impian terlalu banyak, terlalu yakin Anda bisa mencapai dalam 1 tahun. Ujung-ujungnya adalah di akhir tahun Anda baru sadar, iya ya, nggak mungkin ya. Waktunya kayaknya nggak memungkinkan buat kita untuk mewujudkan itu. Padahal sebenarnya tahun itu kan bisa berlanjut ke tahun berikutnya, ke tahun berikutnya. Maka dikatakan benar oleh Anthony Robbins, seringkali kita jadi kurang pede, kurang percaya diri ketika bicara mengenai 5 atau 10 tahun. Padahal dalam waktu 5 atau 10 tahun, kalau sebuah impian itu dilanjutkan dan dilanjutkan, wow, mungkin kita akan bisa mewujudkan hal yang luar biasa. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah bicara mengenai antisipasi. Antisipasi bicara mengenai bahwa di tahun ini akan ada banyak hal yang tak terduga yang mungkin akan terjadi. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, bukan? Bahwa kadang-kadang ada sesuatu yang unexpected bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah gelombang, sebuah badai, sebuah riak di dalam kehidupan di luar dugaan kita. Khususnya yang paling memprihatinkan adalah yang
tidak kita inginkan. Dan itu bisa saja terjadi. Tapi seorang yang luar biasa adalah orang yang mengantisipasi bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi, tapi kita menyiapkan mental untuk itu. Nah, saya secara khusus pada kesempatan ini mau mengajak Anda bicara mengenai resolusi. Karena seringkali bicara mengenai resolusi, katanya ketika orang bikin resolusi, orang bikin rencana, biasanya cuma di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat. Setelah memasuki bulan yang kelima, bulan Mei, semua resolusi itu berantakan. Nah, pastikan pada saat ketika kita membuat resolusi, pastikan resolusi kita adalah resolusi yang betul-betul sesuai dengan kehidupan kita. Nah, mari kita hindari beberapa kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi waktu kita membuat resolusi. Pertama-tama adalah ketika resolusinya nggak jelas, atau malah nggak bikin resolusi sama sekali. Ada loh orang yang bilang, saya sih tipikal orang yang tidak pernah bikin rencana. Karena daripada menyesal, daripada kemudian merasa kecewa, mendingan nggak usah bikin rencana sekalian. Itu sama artinya seorang pembangun rumah yang mengatakan, saya bangun rumah, saya nggak punya rencana. Yang penting dibangun aja. Daripada nanti bangun dan kemudian kecewa dengan apa yang sudah dijalankan, mendingan saya bangun aja, sembarangan. Apakah kita mau menjalankan kehidupan seperti itu? Betul, mungkin ada hal yang tidak akan bisa kita capai, tapi paling nggak kita sudah punya blueprint, kita sudah punya rencana untuk apa yang akan kita jalani. Alasan yang kedua yang membuat resolusi tidak bagus adalah tidak berkesinambungan dengan resolusi yang sebelumnya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa sebenarnya kalau kita yakin, kita percaya dalam waktu 5 atau 10 tahun, ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita. So, buatlah, kalau tahun lalu ada impian-impian Anda yang tidak terwujud, Anda bisa menjadikan tahun ini sebagai tahun kelanjutan dari impian yang sebelumnya. Dan lakukan terus sampai impian Anda terwujud. Itu adalah salah satu cara membuat ide dan impian kita berkesinambungan. Dan alasan ketiga, bicara mengenai kesalahan resolusi adalah begini. Seringkali, kan di dalam resolusi kita punya target. Kita punya rencana apa yang mau kita capai. Tapi jangan lupa, untuk bisa mencapai target itu, Anda jangan lupa merawat mesinnya. Apa maksud saya? Mesinnya adalah tubuh Anda. Mesinnya adalah diri Anda. Anda ingin mencapai sesuatu, sama seperti kayak kita bicara mengenai kendaraan. Kendaraan ingin mencapai sebuah tujuan, apa yang harus dilakukan? Kita harus rawat mesinnya, betul nggak? Dan bicara mengenai hal itu sebabnya mengapa sangat penting di dalam resolusi kita juga harus terkandung apa? Terkandung niat-niat. Bagaimana kita merawat mulai fisik kita, mental kita, spiritual kita, finansial kita, ada aspek emosional yang lainnya. Kenapa? Karena itu adalah aspek yang akan mendukung bagaimana caranya kita untuk berhasil. Jadi jangan lupa untuk memasukkan bagian-bagian itu di dalam kehidupan kita. Seringkali, percayalah, saya banyak melihat orang yang bikin rencana, bikin resolusi, bicara mengenai target, bicara mengenai KPI, Key Performance Indicator, mengenai apa yang mau dicapai, tapi lupa bahwa untuk bisa mencapai itu dia harus merawat mesinnya. So, masukkan itu juga di dalam rencana Anda sepanjang tahun ini. Oke, berikutnya adalah nomor 4 adalah kita bicara mengenai apa? Timing. Kadang-kadang ada orang yang bikin resolusi dan dia menunggu waktu yang tepat. Saya baru akan melakukan ini kalau saya bisa punya tanda-tanda seperti ini. Saya punya waktu seperti ini. Jadi menunggu dan menunggu hingga akhirnya kemudian sampai pada di penghujung tahun, akhirnya resolusi itu tidak pernah diwujudkan karena menunggu timing yang tepat. Menurut saya tidak pernah ada timing yang tepat. Timing yang tepat adalah hari ini, waktu sekarang, langsung kita kerjakan. Sedikit mengerjakan dan melakukan jauh lebih baik daripada kita terus-menerus menunda dan akhirnya tidak pernah diwujudkan sama sekali. Dan berikutnya adalah nomor 5, sangat penting, yaitu apa? Resolusi Anda jangan sampai bertentangan dengan bawah sadar Anda. Jadi kadang-kadang terjadi begini, mengapa kita menginginkan sesuatu lantas kita tidak punya niat, kita tidak punya dorongan motivasi untuk mewujudkan. Tanpa sadar, sering terjadi pada banyak orang, apa yang diimpikan itu sebenarnya di bawah sadarnya ada sebuah penolakan. Misalkan saja, Anda ingin kaya, Anda ingin sukses secara finansial, tetapi di bawah sadar Anda sebenarnya Anda pernah mengingat-ingat pemikiran yang pernah ditanamkan oleh orang tua bahwa justru kekayaan itulah yang merusak hubungan kekeluargaan.
maka tanpa sadar, apa yang terjadi adalah di satu sisi Anda punya sebuah keinginan yang luar biasa, tapi di sisi lain ada bawah sadar Anda yang merongrong diri Anda. Maka sangatlah penting mengambil waktu, paling nggak Anda men-set hipnotis diri Anda, melakukan pemrograman kepada diri Anda, bilang pada diri Anda bahwa tujuan ini adalah tujuan yang betul-betul Anda ingin lakukan dan minta kepada diri Anda untuk mendukung Anda. Adalah sangat penting, itu sebabnya setiap tujuan seperti kata Simon Sinek harus ada why-nya, harus ada alasannya mengapa resolusi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk Anda. Maka di awal-awal tahun seperti ini, gunakan diri Anda untuk menjadi motivator Anda, untuk menjadi pembimbing, mentor buat diri Anda. Tanyakan, apa alasannya? Kenapa saya butuh goal ini? Tanyakan pada diri Anda, apa alasannya? Kenapa tujuan ini sangat penting untuk saya wujudkan? Tanyakan sampai kalau bisa ada getaran emosi dalam diri Anda bahwa yes, ini adalah sesuatu yang betul-betul saya wujudkan. So, dengan cara demikian, rekan-rekan, gunakan resolusi Anda, padukan dengan emosi-emosi Anda, passion, semangat, sukacita, rasa bahagia, maka saya percaya Anda akan punya energi yang luar biasa untuk menjalani tahun baru ini secara luar biasa. Paling enggak, kalaupun impian Anda tidak terwujud, sebagian besar yang sudah Anda rencanakan, Anda berusaha untuk menggenapinya. Semoga di tahun ini menjadi tahun yang luar biasa buat Anda untuk mewujudkan impian-impian Anda. Dari saya Anthony Dio Martin, salam antusias.